Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihat. Wa salatullahi wa salamuhu ala sayyidis sadat. Sayyidina Rasulillahi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku, para santri semuanya, kaifa halukum? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Madza darsuna al-an? Darsuna al-an as-sirah an-nabawiyah. Baiklah, pelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah as-sirah an-nabawiyah, mempelajari tentang sejarah kehidupan, sejarah kenabian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dengan kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, dan kita telah sampai kepada pembahasan partisipasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membangun Ka'bah dan hikmah-hikmah yang bisa kita gali daripada sejarah tersebut. Pada pertemuan terakhir kita telah sama-sama mempelajari hikmah yang kedua, yaitu 4 kali Ka'bah dibangun secara yakin, kemudian 1 kali, yaitu kali yang kelima, secara debatable, diperdebatkan. Kemudian Al-Imam Al-Buti, beliau memberikan arahan kepada kita agar cukup bagi kita meyakini yang memang pasti bahwa Ka'bah dibangun atau direnovasi sebanyak 4 kali. Kali pertama saat dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihi wa ala nabiyina assalatu wassalam. Kali kedua saat dibangun oleh pembesar-pembesar Quraisy yang di situ Rasulullah ikut berpartisipasi. Kemudian kali ketiga yang dibangun oleh Abdullah ibn Zubair. Kemudian kali keempat yang dibangun oleh Abdul Malik bin Marwan. Adapun selain ini, semua riwayat-riwayatnya digolongkan lemah, sangat lemah. Oleh karenanya tidak perlu kita ambil, cukup bagi kita mengambil yang pasti-pasti saja, yang yakin-yakin saja. Baik. Kita juga telah mempelajari bahwa seorang pemimpin, seorang raja, seorang khalifah saat itu, Harun ar-Rasyid, menginginkan membangun Ka'bah kembali setelah masa Abdul Malik bin Marwan. Namun indahnya peran seorang ulama, Imam Malik saat itu, yang memberikan nasihat, arahan kepada Harun ar-Rasyid agar tidak melakukan hal itu, agar tidak meruntuhkan dan membangun Ka'bah kembali. Dan indahnya juga seorang pemimpin yang ikut dan nurut patuh kepada nasihat ulama, karena ulama ahli di bidangnya. Ulama ahli di bidangnya. Sehingga Harun ar-Rasyid mengurungkan niat untuk membangun Ka'bah. Ini adalah kesimpulan ringkas dari apa yang kita pelajari pada pertemuan kita yang lalu. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan sama-sama melanjutkan pembahasan tentang hikmah yang kita bisa petik dari sejarah partisipasinya Rasulullah SAW dalam membangun Ka'bah. Lebih tepatnya adalah hikmah yang ketiga. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrari wa ha'ada 'alaina min barakati amil an qala thalithuha, hikmah yang ketiga. Pelajaran yang ketiga yang kita bisa ambil daripada sejarah partisipasi Rasulullah SAW dalam membangun Ka'bah. Qal mada hikmatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tadbiril umur wa siyasatil qadaya. Kita bisa mada hikmatin Nabi, sejauh mana bijaknya seorang Nabi Muhammad SAW dalam mengurus perkara. Wasiyasatul qadaya,
dalam menangani perkara, mengurus perkara, wa qat'i dabil khusumat, dan juga menyelesaikan, mendamaikan perselisihan. Nah, kita bisa ambil hikmah ini. Sejauh mana Rasulullah SAW sangat bijak. Bijak dalam mengatur, memanage sebuah perkara, sebuah urusan. Bijak dalam menangani sebuah permasalahan agar permasalahan itu selesai. Bijak dalam menjadi seorang juru damai. Lihat. Wa baina man waqatida bi baina man baina aqwamin qalla maqamat bainahum khusumatun thumma namat qabla an turaqa fi ma bainahum bisabab ad-dima'u. Permusuhan yang terjadi, perselisihan yang terjadi saat itu antar siapa? Kita kembali ke sejarah. Bahwa pembesar-pembesar Quraisy saat itu berselisih. Berselisih dalam siapa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Perselisihan yang sangat luar biasa. Bukan sekedar perselisihan pendapat, tapi perselisihan kalau seandainya terjadi antara mereka, permusuhan yang terjadi antara mereka, maka biasanya tidak akan selesai perselisihan tersebut kecuali harus diselesaikan dengan pertumpahan darah. Itu fakta. Mereka kalau sudah berselisih, kalau sudah berseteru, maka solusinya hanya perang. Solusinya adalah tumpahnya darah. Nggak bisa mereka kalau lagi berselisih tidur nyenyak, itu nggak bisa. Pokoknya gimana caranya musuhnya harus ditumpahkan darahnya. Ini perselisihan yang terjadi saat itu. Lihat. Wa qad wasala bihimul khilafu kama na'lamu ila darajatin kada an yanshabba fima bainahumul qital. Bahkan perselisihan yang terjadi itu di antara mereka sampai derajat hampir terjadi peperangan, saling bunuh-membunuh. Faqad qarrabat Banu Abdiddar jafnatan mamlu'atan daman thumma ta'aqaduhum wa Banu Adi al-maut. Bahkan salah satu suku pembesar Quraisy saat itu, Banu Abdiddar namanya, itu sudah mempersembahkan atau sudah membawa jafna. Jafna itu qas'ah, jadi tempat seperti cangkir atau mangkuk, anggap saya mangkuk begitu, yang sudah dipenuhi darah. Kemudian dikemukakan begini, kemudian mereka Bani Abdiddar dan Bani Abdul Adi itu bersepakat bahwa mereka siap sampai mati demi berhak untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya, sampai segitunya. Ini gambarannya. Oh, luar biasa. Wa adkhalu aydiyahum fi dzalika dam. Bahkan mereka memasukkan tangannya. Jadi disetiapkan wadah mangkuk begitu. Kemudian ayo Banu Abdiddar dengan Banu Adi memasukkan tangan mereka ke mangkuk yang tadi dipenuhi oleh darah. Kemudian sepakat harus sampai selesai, sampai mati sekalipun. Mereka siap mati. Yang penting mereka berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Itu sampai segitunya, mengerikannya perselisihan yang terjadi saat itu. Wa makathat Quraisyun ala dzalika 4 layain aw 5. Bahkan suku Quraisy saat itu dalam keadaan berselisih dan terus berselisih sampai 4 atau 5 hari duna an yarudda ilal wifaq ayyu ra'yin aw tadbir, tanpa ada solusi untuk sepakat, tanpa ada solusi. Intinya duna an yaruddaha ilal wifaq, tidak ada pendapat yang mendamaikan, tidak ada. Tidak ada juga solusi yang mendamaikan, tidak ada. Pokoknya 4 sampai 5 hari keadaan mereka seperti itu. Tegang satu sama lain, satu sama lain siap untuk saling membunuh, satu sama lain siap untuk menumpahkan darah musuhnya masing-masing. Yang penting mereka berhak untuk mendapatkan atau mereka berhak untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Hanya karena itu. Allah.
Duna an yaruddaha ila al-wifaq ayu ra'yin aw tadbir hatta kana khumudu naril fitnati ala yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lihat suku-suku Quraisy saat itu masih dalam keadaan tegang, masih dalam keadaan berselisih, masih dalam keadaan siap saling menumpahkan darah sampai 4 atau 5 hari tanpa menemukan pendapat, ide yang menjadi solusi perdamaian. Nggak ada. Nggak ada. Jadi nggak ada solusi saja sudah. Begitu terus. Solusinya kapan? Kapan ketemu? Solusinya ada di tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang kita tahu, apa yang Rasulullah lakukan? Yang Rasulullah lakukan adalah meletakkan Hajar Aswad di tengah sebuah kain. Kemudian masing-masing daripada pembesar-pembesar suku Quraisy yang ada di Makkah saat itu, masing-masing membawa Hajar Aswad, memegang daripada ujung kain yang disiapkan oleh Rasulullah, sehingga membawa bersama-sama, meletakkan bersama-sama, selesai permasalahan. Bayangkan, masing-masing merasa paling berhak, yang lain tidak berhak. Sampai derajat siap untuk saling menumpahkan darah. Artinya ini bukan perselisihan pendapat yang sifatnya politis seperti yang terjadi di kebanyakan negara. Politis itu sekarang kawan, besok jadilah lawan, bisa jadi. Sekarang lawan, besok jadi kawan. Itu politik. Ini tidak, ini nggak ada politik. Ini urusannya, kalau tidak selesai, darah ditumpahkan. Sudah. Terus begitu. Ternyata yang memberikan solusi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Inilah Rasulullah. Seorang juru damai. Seorang juru damai yang cerdas dalam mencari solusi dari perselisihan yang ada. Dan mulia seorang juru damai itu. Orang soleh itu luar biasa. Tapi orang musleh itu sangat luar biasa. Soleh itu hanya baik untuk dirinya. Betul, orang soleh itu karena baik untuk dirinya, maka orang yang sekelilingnya pun akan menjadi aman, nyaman hidup dengan dia, itu betul. Selain nanti di akhirat mendapatkan pahala dan derajat yang tinggi, betul. Tapi ada yang lebih tinggi daripada orang soleh, apa itu? Seorang musleh. Musleh itu siapa? Orang juru damai. Dia soleh untuk dirinya sendiri, dia juga bisa membawa kesolehannya untuk mendamaikan permasalahan perseteruan yang ada. Ini yang luar biasa. Musleh. Dan Rasulullah SAW itu adalah seorang juru damai yang sesungguhnya. Bagaimana perselisihan yang sangat mengerikan itu beliau selesaikan dengan cara sangat mudah sekali dan semua bisa menerima. Baik, ini kelebihan yang ada dalam diri beliau. Kata Syekh Al-Buti, wa nahnu yanbaghi an nuhila hadhil maziyah fihi alaihi salatu wassalam ila makhtarahu Allah lahu min al-qiyam bi'ab'ir risalah wan nubuwah qabla an nuhilaha ila al-abqariyah allati jubila 'alaiha wadh-dhaka'i alladhi futira 'alaihi. Jadi kita tahu bahwa Rasulullah ini juru damai yang sangat cerdas. Cerdas dalam menyelesaikan permasalahan. Cerdas dalam mengurus perkara. Cerdas dalam memanage suatu perkara. Cerdas. Luar biasa. Beliau juru damai yang luar biasa. Kecerdasan ini, kelebihan beliau yang ini, itu yang harus kita lihat bahwa kenapa beliau memiliki kelebihan-kelebihan seperti ini, itu karena beliau memang dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi seorang nabi. Karena kenabian yang ada dalam diri beliau. Bukan karena keistimewaan yang lain yang sifatnya adalah tambahan dalam diri beliau. Sifatnya tambahan itu bukan jiwa utamanya Rasulullah. Bukan pribadi utamanya Rasulullah. Nah, ini lebih tepat. Ingat, kita telah membahas panjang lebar di awal dalam muqaddimah bahwa kepribadian utama bagi seorang Muhammad Rasulullah SAW adalah sebagai seorang Rasul. Sebelum disebut orang pintar, orang cerdas, orang bijak, orang juru damai, semua ini
Kelebihan-kelebihan ini, kecerdasannya, kepintarannya, kemudian bijaksananya beliau, kemudian hebat dalam menjadi juru damai. Ini semuanya ngikut kepada kenabian. Jadi yang utama sosok beliau adalah sebagai seorang nabi. Pribadi beliau adalah pribadi seorang nabi. Kelebihan-kelebihan yang lainnya itu karena beliau dipersiapkan menjadi seorang nabi. Jangan dibalik. Seperti sebagian orang. Sebagian orang mengakui bahwa Rasulullah itu cerdas, pinter, bijaksana, hebat luar biasa dalam hal mengurus perkara, memanage perkara, luar biasa. Tapi kok mau ngakui kenabiannya, mereka nggak mau. Mereka tidak mau, dan ini salah. Ingat, pribadi utama Rasulullah adalah sebagai seorang nabi. Karena beliau nabi, maka beliau pinter. Karena beliau nabi, maka beliau cerdas. Karena beliau nabi, maka beliau bijak. Karena beliau nabi, beliau menjadi seorang muslih juru damai. Itu yang benar. Bukan dibalik. Jangan dibalik. Jelas atau tidak? Karena beliau dipersiapkan untuk menjadi seorang nabi, maka Allah bekali beliau dengan kecerdasan, kepintaran, kebijaksanaan, dan perangai-perangai yang sempurna yang lainnya. Lihatlah seperti itu. Jadi jangan hanya mikir, cerdas, pinter. Oke, cerdas siapa yang mengingkari Rasulullah cerdas? Pinter siapa yang mengingkari Rasulullah pintar? Hebat dalam hal ngurus perkara, memanage perkara. Iya, tidak ada yang mengingkari itu. Hebat menjadi seorang juru. Iya, nggak ada yang mengingkari itu. Itu betul semuanya, tepat semuanya. Cuman catatannya, jangan lupa bahwa kehebatan itu karena beliau seorang nabi. Pribadi utamanya beliau, sosok utama beliau adalah sebagai seorang nabi. Karena beliau nabi, Allah bekali kesempurnaan yang tadi disebutkan. Nah ini harus seperti itu. Fal asasul awal fi takwini alaihi salatu wassalam annahu rasulun wa nabi. Maka pokok utama yang membentuk kepribadian Rasulullah SAW itu adalah beliau sebagai seorang rasul dan nabi. Thumma ta'til mazayal ukhra kulluha min abqariyatin wadaha wadhaka mabniyatin ala hadzal asas walahiqatin bih. Atau mabniyatan ala hadzal asas walahiqatan bih. Jadi itu yang disampaikan tadi bahwa pokok pondasi utamanya pribadi Rasulullah adalah pribadi seorang nabi dan rasul. Kemudian kelebihan-kelebihan yang lainnya, kesempurnaan-kesempurnaan yang lainnya, kehebatan-kehebatan yang lainnya itu hanya cabang-cabang saja yang dibangun atau berdiri di atas pokok kenabian ini. Bisa dipahami? Awas ya, jangan sampai salah nanti. Baik. Jadi hanya ngikut, yang lain ngikut. Pokok utamanya beliau sebagai seorang nabi. Cerdas, ngikut ke kenabian. Pinter, ngikut kenabian. Masya Allah, luar biasa bijaknya, ngikut ke kenabian. Masya Allah, juru damai yang hebat, ngikut ke kenabian. Semuanya ngikut. Pokok utamanya beliau sebagai seorang nabi. Beliau sebagai seorang rasul. Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Qala rabi'uha. Kita masuk pada hikmah yang keempat. Pelajaran yang keempat yang kita bisa petik daripada sejarah partisipasi Rasulullah SAW dalam membangun Ka'bah. Apa sih hikmah yang keempat ini? Mada sumui manzilatihi baina rijali Quraisyin ala ikhtilafi darajatim wa tabaqatihim. Luhur tingginya maqam kedudukan Rasulullah SAW di antara pembesar-pembesar Quraisy. Di antara pembesar-pembesar Quraisy. Jadi Rasulullah itu adalah orang yang sangat dihormati di antara kaum Quraisy. Pembesar-pembesar Quraisy sangat dihormati. Bahkan di sini ala ikhtilaf darajati mutabaqatihim.
Suku Quraisy itu tentu berbeda-beda derajatnya, berbeda-beda pangkatnya. Semuanya menghormati, memuliakan, mengagungkan Rasulullah SAW. Tentu ingat bahwa saat itu usia beliau adalah 35 tahun, artinya belum diangkat menjadi seorang nabi. Tapi sudah dipersiapkan untuk menjadi seorang nabi. Catat itu. Bahwa memang, nah, suku Quraisy, kabilah-kabilahnya banyak. Banyak. Dan masing-masing punya kastanya masing-masing. Punya derajatnya masing-masing. Dan semuanya, tanpa terkecuali, mencintai, mengagungkan Rasulullah SAW. Ini yang luar biasa, ini fakta yang luar biasa ini. Faqad kana mulaqiban 'indahum bil amin. Sampai Rasulullah itu dijuluki dengan al-amin, orang yang amanat. Orang yang amanat. Amanat itu berarti nggak bohong, amanat berarti tidak khianat. Allah. Wa kana mahbuban minhum kullihim. Dan Rasulullah itu dicintai oleh semuanya. Masyarakat Quraisy, terlepas dari suku mana, kabilah yang mana, dari suku mana, kabilah yang mana, semuanya mencintai Rasulullah SAW. Wa kanu la yartabuna fi sidqi idza haddath. Bahkan mereka tidak sama sekali memiliki keraguan terhadap Rasulullah dalam hal beliau adalah orang yang jujur ketika berkata. Rasulullah itu ketika bertutur kata semua orang percaya. Semua orang percaya. Bahkan ketika Rasulullah pertama kali mengaku sebagai seorang nabi, memproklamirkan diri sebagai seorang nabi secara terang-terangan, ketika ditanya, Rasulullah bertanya, nanti kita akan bahas ini, kita akan pelajari. Kalau seandainya aku berkata kepada kalian ada pasukan yang akan menyerang tempat ini, apakah kalian percaya? Apa jawaban mereka kaum Quraisy? Ma jarrabna 'alaika kadziban. Kami tidak pernah mendapati engkau berdusta. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Berarti Rasulullah jujur. Miswar bin Makhramah dengan Abu Jahal. Abu Jahal ini pamannya. Pernah ditanya Abu Jahal al-Miswar bin Makhramah, wahai pamanku, aku ingin bertanya. Demi Allah, aku ingin bertanya kepadamu. Menurutmu Muhammad itu bohong atau tidak? Bohong atau jujur? Jawaban Abu Jahal waktu diplomatis. Waktu kecil tidak pernah dusta. Remaja tidak dusta. Sebagai pemuda tidak pernah dusta. Sampai sekarang pun tidak pernah dusta. Lu ngakui beliau jujur aja kan angka berat itu. Cuma bahasanya lihat. Kesimpulannya apa sih? Rasulullah tidak pernah berdusta. Sehingga lihat. Rasulullah itu memiliki kedudukan tinggi. Memiliki kedudukan tinggi. Memiliki pangkat yang tinggi di kalangan kaum Quraisy saat itu. Bangsa Arab secara umum. Kaum Quraisy secara khusus. Dicintai oleh mereka semuanya. Tidak ada yang ragu kalau Rasulullah adalah orang yang jujur. Tidak ada yang ragu kalau Rasulullah adalah orang yang sangat amanat ketika diberikan amanat. Diberikan tanggung jawab, diberikan tugas. Amanat luar biasa. Wa fi karimi akhlaqihi idza umil. Dan bahkan Rasulullah tidak diragukan bahwa beliau memiliki akhlak yang mulia ketika bermuamalah. Ketika bergaul. Itu Rasulullah. Wa fi 'azimi ikhlasi idza mastu'ina bi wa i'tumida 'alaih. Dan agungnya keikhlasan beliau yang sangat luar biasa ketika beliau dimintai bantuan, dimintai pertolongan, dan ketika beliau dijadikan sandaran dan rujukan dalam suatu permasalahan. Ikhlas tulus Rasulullah itu. Nah ini loh Rasulullah, ini sebelum kenabian Rasulullah sudah seperti ini. Tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong, amanat dalam mengemban amanat tentunya, menunaikan amanat dalam mengemban amanat tentunya. Kemudian sangat berbudi luhur, berakhlak mulia ketika bergaul dengan sesama. Kemudian Rasulullah memang adalah orang yang tulus, tidak pernah pamrih, tidak pernah meminta balasan daripada bantuan yang diberikannya. Bahkan ketika dibantu Rasulullah akan menolong. Ketika dimintai bantuan Rasulullah akan menolong. Ketika dijadikan rujukan sandaran dalam permasalahan, beliau siap sedia untuk membantu. Dicintai oleh semua kalangan saat itu, tanpa terkecuali satupun. Dicintai oleh semua kalangan. Ini yang luar biasa. Ini fakta. Ini kalau kita
gali sejarah ini, wah kitab-kitab sejarah penuh dengan fakta-fakta bahwa Rasulullah orang yang sangat jujur, bahkan dijuluki as-sadiq al-amin, orang yang jujur, orang yang amanat, tidak pernah khianat Rasulullah itu. Kemudian punya akhlak yang mulia, dicintai oleh masyarakatnya, oleh kaumnya saat itu. Kemudian suka menolong, dan ketika menolong pun tanpa pamrih dan seterusnya. Nggak ada yang ragu kepada Rasulullah. Wa hadhihi zahiratun takshifu laka an madal haqd wal inad alladzaini imtala'at bihima afidata haula'i anfusihim ba'da an ja'atuhu risalah min 'indillah wa akhadha yuballighuha ila haula'il aqwam alladzina qabalu bit takdzib wal inad wal idzaliyat. Fakta ini mengungkap untuk kita sejauh mana hasud, dengki, iri, siriknya. Ini sirik bukan sirik artinya menyekutukan Allah, sirik, iri, dengki. Hati mereka kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah datang dengan risalah dari Allah, kemudian menyampaikan risalah tersebut kepada mereka, mereka menghadapi risalah tersebut, sikap mereka terhadap Rasulullah apa? Mendustakan Rasulullah. Membangkang terhadap Rasulullah, menyakiti Rasulullah. Lihat. Lihat ini mereka. Ini mereka gambarannya. Jadi mereka ini saling tahu. Mereka semuanya tahu siapa Rasulullah. Orang yang sangat sempurna, tidak pernah berdusta. Amanatnya luar biasa. Kemudian akhlaknya luar biasa. Kemudian dicintai oleh semuanya. Semua kalangan Quraisy, bangsa Arab saat itu mencintai Rasulullah. Giliran Rasulullah mengaku sebagai seorang nabi, dan karena memang beliau adalah nabi yang sesungguhnya dengan mukjizat-mukjizatnya, dengan syariatnya yang sangat sempurna, mereka mengatakan apa? Rasulullah itu dusta. Kemudian mereka membangkang. Kemudian mereka menyakiti Rasulullah SAW. Lihat. Kenapa sebabnya? Karena iri, dengki yang ada dalam hati mereka. Baik, kita cukupkan pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita untuk menerima kebenaran dan memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat, dan menjadikan kita semua umat Nabi Muhammad SAW yang mengikuti beliau dan dikumpulkan bersama beliau yaumul qiyamah nanti. Ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.